Di sini ada kartu The Devil. Aduh. Para netizen mungkin yang sering mengikuti ramalan asik ya di Antv ya. Ini kartu The Devil ini sebenarnya gini kalau gue menjelaskan. The Devil bukan berarti buruk, enggak. Jadi gini Kak, waktu awal-awal gue masuk, gue tuh nggak mengakui. Gue nggak mengakui kasus gue ini, salah gue ini bisa fatal. Yang tadinya gue pengen lebih dekat lagi sama anak gue, ternyata gue nggak bisa. Gue malah masuk. Iya, dan gue punya titik temu di mana ya ini adalah hukuman atas dosa-dosa yang telah gue perbuat. Gue nggak mau ngancurin mental atau psikologis anak gue lagi. Cukuplah yang kemarin gitu dengan perbuatan gue. Males melihat itu. Pembelajaran itu adalah hukuman dari apa yang telah gue perbuat. Hai para netizen, bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya ada bintang tamu ya, sosok seorang aktor tampan ya, dan pastinya sudah tidak asing lagi di layar kaca. Kalian pasti tahu sosok yang satu ini ya, Gali Ginanjar. Halo. Apa kabar bro? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, para netizen seperti yang kita ketahui semua, Gali Ginanjar ya belakangan ramai diperbincangkan oleh warganet. Ya. Betul. Pastinya oleh kalian semua, para netizen. Ya. Baik yang baik ataupun yang jelek. Yang baik dan yang jelek. Ya. Lagi rame nih bro. Ya. Tentang Gali nih. Nah, ini katanya pertama begini, saya sedikit mengingatkan kembali ya. Gali Ginanjar ini mencuat pertama kali ada kasus. Betul. Kasus yang menyeret Gali Ginanjar ke kepolisian karena perseteruannya dengan mantan istri. Ya, betul itu. Mantan istri Fairuz Arafik ya kalau betul. tidak salah. Nah, lalu belakangan kembali ramai setelah lo keluar dari setelah lo selesai pendidikan ya, gue bilangnya pendidikan ya, selesai dari penjara, mencuat lagi, rame lagi ya, dibicarakan katanya lo mau ketemu dengan sang anak. Betul. King Faas ya. Ya, betul. Ya, Jadi pada saat itu begini, banyak orang ya yang bilang gue pansos tentang masalah ini, padahal sebelum masalah ini viral, gue udah mulai syuting nih. Sorry, pansos ke anak? Maksudnya? Banyak orang netizen banyak pansos ke anak, tapi yang gue rasain pada saat itu gue diwawancara sama temen gue, dan hal terakhir apa yang mau lu ucapkan. Nah, gue ucapkanlah unek-unek yang dalam diri gue pada saat itu, dan pada saat itu gue mengeluarkan apa yang terjadi dalam diri gue, dan gue mengakui semua kesalahan gue. Gue nggak ada gengsi ya untuk mengakui dosa-dosa gue kemarin, terlebih buat anak gue. Dan ternyata netizen melihat itu sebagai sesuatu yang menarik gitu. Padahal di dalam video percakapan aku sama temenku itu banyak banget part yang lain gitu loh, menceritakan suasana di dalam, terus hikmah di dalam. Nah, di dalam penjara ya. Nah, pas terakhir dia nanya sama gue, Gal, ada hal yang disampaikan nggak gitu. Nah, itulah yang gue sampaikan. Padahal kata-kata itu sudah pernah gue sampaikan di Instagram gue ya kan, baik di Instastory ataupun lagi live, dan netizen nggak nge. Tapi di saat itulah gue wawancara sama temen gue, di situ netizen nge dan semua jadi viral. Ya, yang lo sampaikan saat itu apa? Ya rasa kangen gue sama anak gue. Sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga di situ mengakui banyak banget kesalahan gue sama anak gue, karena ada penyampaian yang buruk terhadap anak gue dari gue juga. Waktu itu gue pernah mengelontarkan kalau anak gue tuh harus tes DNA, terus juga yang pertama, yang kedua gue juga harus gue mau pengen berebut hak asuh gitu kan, terus juga sampai gue dengerin omongan orang, terus juga sama media nggak sinkron pemikiran gue, akhirnya guanya
makin jauh dengan anak gitu. Nah disitulah gue menyampaikan permintaan maaf gue terhadap anak gue, terhadap Sony juga, terhadap virus yang udah gue sakitin kemarin. Akhirnya gue merasa lega di situ. Satu sisi gue merasa lega, ternyata jadi manusia itu jangan terlalu gengsi. Jangan gengsi, kalau emang punya kesalahan ya sepahit-pahitnya itu kesalahan kita, seburuk-buruknya kita, gak ada salahnya untuk meminta maaf gitu. Nah alhamdulillah di situ banyak banget netizen yang berbicara ke gue lewat DM ataupun lewat komentar, Mas tulus banget sih, aku aja belum tentu seperti Mas Gali. Ya mungkin lah itu yang menjadi viral sampai saat ini. Ini bisa terjadi begini apakah karena mungkin, tapi nggak tahu ya, mungkin kita dengar langsung dari Gali Ginanjar yang netizen, semacam hidayah ketika lo berada di dalam jeruji, mungkin lo berpikir mendapat apa ya? Maksud gue mendapatkan pencerahan, ya pikiran lo terbuka, atau mungkin lo tiba-tiba kebayang wajah anak lo, rindu dan lain-lain. Tiba-tiba sampai lo mengungkapkan banyak hal, minta maaf dan lain-lain. Jadi gini Kak, waktu awal-awal gue masuk, gue tuh nggak mengakui. Gue nggak mengakui kasus gue ini, salah gue ini bisa fatal. Nah pada saat itu gue berpikir kenapa ya kok gue bisa masuk. Nah di situ mulai pemikiran gue terbuka. Oh mungkin inilah dari Tuhan atau dari Allah memberikan pelajaran buat gue masuk. Karena kalau misalnya gue baru sedikit aja dibiarkan, mungkin gue bisa seperti konten-konten yang lain yang lebih mencela, yang lebih mencaci, bukan hanya untuk satu orang, tapi buat semua. Karena pada saat itu gue asik, euforia gitu, tanpa berpikir panjang gitu. Nah disitulah gue mulai merenung, nah mulailah gue kepikiran sama anak gue, dimana pada saat itu memang gue udah 4 tahun gak ketemu anak ya, pada 2009 itu. Yang tadinya gue pengen lebih dekat lagi sama anak gue, ternyata gue nggak bisa, gue malah masuk. Dan gue punya titik temu dimana ya ini adalah hukuman atas dosa-dosa yang telah gue perbuat. Contohnya gue menjelek-jelekan anak gue pada saat itu, terus di pertemuan acara award pada saat itu gue nggak nyapa anak gue saking gue egois dan emosinya gitu. Terus juga gue juga tidak mengakui anak itu, bahkan gue bilang kalau mau ketemu gue ataupun mau berbicara sama gue harus tes DNA. Nah itulah mungkin pembelajaran itu adalah hukuman dari apa yang telah gue perbuat. Gue mau tanya, apa sih yang lo rasain semenjak kan udah lebih kurang 4 tahun gak ketemu? Ya. Mungkin ya gue nanya, tapi udah pasti yang gue tanya ini pasti jawabannya gue udah tahu. Ya, sebesar apa rasa kangen lo terhadap King Faas? Yang pasti kangen banget ya. Dia itu anak yang menyenangkan. Dia itu anak yang membanggakan. Dimana dia itu beda dengan anak yang lain yang gue rasakan pada saat gue sama dia pada waktu 0 sampai 3 bulan. Contoh, 0 sampai 3 tahun. Contoh pada saat dia sekolah, terus ada festival busana wajib gitu kan. Daerah dia memilih ingin memakai baju pilot. Baju pilot. Begitu ada pakaian profesi, dia memilih untuk pakai baju Aladin. Dia tuh berbeda gitu, dan dia punya pemikiran, aku pengen punya ini, punya itu gitu. Aku pengen seperti ini, Dedi. Aku pengen seperti itu, Dedi. Dan itu benar-benar berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan dia itu sangat nurut banget sama gue. Apalagi bintangnya tuh sama. Dia lahir tanggal 2 April, gue tanggal 9 gitu. Jadi benar-benar sama gue tuh deket banget. Dan itu yang bikin gue kangen gitu. Dan ya gue sih ngerasain ya, gue lebih pada saat gue bersama dengan virus, gue malahan lebih kangen sama anak gue. Begitu gue pulang yang gue perhatiin anak gue, begitu gue berangkat yang gue ciumin anak gue. Itulah yang bikin gue tuh kangen banget. Kangen banget. Oke. Para netizen gini, gue sendiri merasakan energi dari lo, ya, itu terhubung ke gue ya, betapa rindu dalam ya
Jujur kalau misalkan gue nggak tahan, ini mungkin udah keluar air mata. Itu yang dirasakan oleh Gali Ginanjar. Ya. Energi yang ada dalam diri lo ketika lo bicara tentang anak kandung lo itu masuk ke gue. Oke, gini. Para netizen sekarang kan udah jelas ya sama orangnya langsung, sama Gali langsung. Sudah jelas ya bahwa dia sangat-sangat mencintai anaknya ya, dan dia mengakui dia ada salah terhadap anak kandungnya dan sebagainya. Cuman yang lalu biarlah berlalu ya. Semua sudah berlalu, lebih baik Gali menatap ke depan seperti apa, semua ditata, semua diperbaiki, semua dirapihi, semua dibersihkan ya. Kenapa Gali Ginanjar sekarang ada di sini ya? Sudah pasti di sini di Ramalan Asik saya akan mengajak para netizen untuk melihat kehidupan Gali Ginanjar ke depan seperti apa. Setelah Gali Ginanjar menempuh pendidikan ya, di Jeruji. Betul. Cuma sebelum kartu ini saya buka, kita mau ngobrol lagi. Ya. Kan cukup lama di dalam Jeruji. Ya. Pengalaman-pengalaman apa sih yang menarik? Yang apa? Yang bikin lo kaget? Yang bikin lo mungkin, mohon maaf ya, mungkin seperti gue, ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya merasakan pengalaman tersebut. Ya. Nah sekarang mungkin berbagi deh, para netizen mungkin mau tahu apa aja yang lo alamin, yang lo rasakan selama di dalam Jeruji. Jadi gini ya, namanya kita bermasalah dengan hukum ya, apalagi kita sudah terbukti sebagai tersangka, itu benar. Kebebasan kita itu telah dirampas. Itu benar. Sampai gue mau ke toilet pun diikutin. Itu masih dalam sebuah ruang penyidik ya. Terus gue mau ketemu juga nggak bisa. Karena nanti ada jamnya, jam besoknya. Itu masih dalam lingkungan penyidik ya, karena dalam penyidikan kita nggak bisa. Misalnya ada orang tua, ada istri, yang cuma dibolehin ada satu pengacara doang. Jadi benar-benar pada saat itu. Nah ditambah lagi, gue dibawa ke tahanan. Nah gue berpikirnya pada saat itu, ih gila ngeri banget di dalam ya. Karena gue sering banget nonton film-film luar. Tuh begitu kita datang ke tahanan tuh kita turun dari bus, kaki kita dirantai, tangan kita dirantai, jalan rame-rame, begitu nyampe dalam disuruh belah batu kalau nggak buka lahan. Tuh di pikiran gua ya. Oke. Di pikiran gua. Jadi pas begitu masuk, waduh gua bilang dia mati nih, gua pasti bakal dirantai nih. Waduh gimana ya, wah pokoknya udah parah banget. Ngelihat Jeruji besi, terus ngelihat orang-orang di balik sel nih, di balik sel bloknya begini, ada anak baru nih, wah gue udah deg-degan, gue bilang nih, perasaan gue pasti gue mati, gue pasti disiksa nih, kayak di film-film pokoknya, pasti nanti penyidikan kayak diinterogasi kayak di CIA, FBI ya kayak gitulah, gue pikir udah jelek banget. Tapi begitu gue masuk ya kan, gue ngisi administrasi, dan di situ dilepas antara penyidik dan petugas tahanan. Nah gue dibimbing ke kamar, ternyata itu semua nggak ada. Kok kayak asrama ya, kayak pesantren gitu. Cuman bedanya kalau pesantren mungkin lebih bebas kita nonton TV, mungkin kita lebih bebas lagi berinteraksi dengan orang luar, bisa besukan kapan aja, ya kan, bisa ketemu siapa aja, ataupun bisa izin keluar ponpes. Ini nggak bisa, itu doang yang beda. Nah ada lagi kejadian lucu. Begitu gue masuk, pokoknya di sana itu kalau yang badan-badan gede diserem-seremin. Diserem-seremin. Terus kalau kita nanya ya, misalnya gue nanya sama temen gue, itu siapa tuh? Itu siapa, tatonya banyak. Bagal, itu jangan salah, itu yang megang Pulau Gadung. Itu ya, itu preman Pulau Gadung. Emang kasusnya apa? Pembunuhan, Gal. Pembunuhan? Kalau nggak 351 penganiayaan. Kalau nggak, wah pokoknya aneh-aneh yang kita tuh mikirnya itu parah gitu. Perampok lah, begal lah, penganiayaan lah, pembunuhan lah. Nah udah tuh, gua sempet waktu itu, gua kan di Blok B. Antara Blok B sama Blok A tuh beda. Kalau Blok B itu lebih ke misalnya tahanan 378, Krimsus, ya kan. Nah kalau Blok A itu lebih ke pencurian, perampokan, maksudnya dengan kekerasan di sana dipisahin ya kan. Yang lebih ringan ya. Blok A. Maksudnya kasusnya tuh lebih parah. Lebih parah, fisik. Kalau misalnya Blok B itu lebih ke keuangan, penggelapan, penipuan gitu. Tapi sama juga, parah juga. Ini MM-an gitu. Cuma kalau ini pencuriannya cuma handphone ini lebih besar. Cuman beda gitu karakternya, beda karakter.
Nah gue tuh nggak pernah berani keluar dari blok. Setiap ngeliatin, anjing tuh gede-gede ya kan, waduh gila tuh, tatoannya banyak. Waduh, wah pokoknya semua tuh serba waduh aja, jadi gue tuh diem aja. Nah suatu waktu, olahraga bareng, blok A sama blok B digabung pada saat itu 17 Agustusan ya, untuk merayakan 17 Agustusan, ada pertandingan bulu tangkis dan tenis meja. Baru deh gue berani ya kan, gua tanya, Bang, karena dia juga ngeliatin gua. Ternyata Gali Ginanjar nih katanya. Ternyata Bang Gali, ya ayo udah mulai dia cair ya kan, gua juga, Bang, gua tanya, sorry Bang, kasusnya apa? Oh gua kasusnya itu doang, apa namanya 378. Hah, 378 kok di blok A, gua bilang. Iya, cuman itu apa gara-gara COD handphone, COD handphone, beli handphone ternyata handphonenya apa bermasalah gitu, handphone curian 480 lah pernah ada. Oh bukannya abang pembunuhan? Siapa yang bilang tuh anak-anak? Ternyata mereka tuh bilang begitu supaya gue takut gitu. Terus gue balik nanya ke teman gue, lu kenapa sih ngomong gitu disalah-salahin pasal? Gal, jangan kan lu, gue juga sama digituin. Jadi gue pengen rasain semua anak-anak baru digituin ospeknya. Gitu. Dan itu ternyata ospeknya mereka gitu. Dan jadi itu ospeknya ya? Ospeknya, jadi kalau misalnya orang pada bilang di dalam itu ada kekerasan, gue sih alhamdulillah gue nggak ngalamin ya buat gue pribadi. Ataupun di dalam misalnya, wah nanti ada serba duit, kalau gue sih alhamdulillah gue nggak ngalamin sama sekali itu. Jadi itulah hal-hal yang lucu yang dimana gue pokoknya yang ngeliat tato, ternyata itu tato artis lah, tukang tato, pokoknya setiap yang tatoan dibilangnya kasus yang berat. Oke. Berarti ini pada intinya lo nggak pernah selama di penjara lo nggak pernah mengalami hal-hal yang buruk-buruk ya? Nggak. Yang lo pokoknya jauh-jauh dari pemikiran gue deh. Jauh-jauh. Nggak pernah disenggol ya? Nggak. Pernah, ya? Ya mereka paling istilahnya kalau besukan lah. Kalau besukan suka dipanggil gitu kan. Gal ini temen nyokap pengen ketemu, pengen salaman. Karena kan kita di sana nggak boleh bawa foto ya. Ya kan nggak boleh bawa kamera, paling salaman. Tapi itu bersyukur ya. Ketika gue nggak dibesuk sama mantan bini gue jadi banyak besukan gitu. Karena buat kita tahanan adalah hiburan kita adalah Senin sampai Kamis dibesuk. Itu kalau benar-benar kita nggak dibesuk itu sakit hati bener. Karena kesempatan kita ketemu dengan orang luar Senin sampai Kamis dari jam 10 sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Gue mau tanya, selama lo di dalam penjara, temen yang paling sering ngejenguk lu siapa? Ada, namanya Bebek. Gue manggilnya Bebek sih. Itu doang. Dari sekian banyak temen gue di temen luar. Artis ada nggak yang ngejenguk lu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Iya. Sebatas temen artis doang ya berarti ya. Jadi cukup tahu lah ya. Ya. Makanya kemarin gue sempat ya, gue ngerasain gila ya. Gue nggak ada temen artis yang jenguk gue. Akhirnya pas kemarin ada temen kita tuh yang baru masuk yang perempuan ya kan, gue datang, gue jenguk. Ya gue maksud gue jenguk ke situ, gue bukan saudara, gue bukan cuman karena kita pernah satu judul bareng, ya gue semangatin walaupun cuma 10 menit. Karena apa, gue ngerasain banget semangat dari teman seprofesi datang itu seneng banget. Tapi ada sih teman artis gue yang jenguk pada saat itu ada. Chris Hatta setelah dia bebas. Karena pada saat itu Chris Hatta bareng di Polda bareng gua. Begitu dia bebas, dia datang. Gal, gua udah bebas, jalan lu udah bebas. Kan yang penting gua udah bebas, jengukin lu. Itu doang teman artis yang jengukin gua. Chris Hatta doang. Karena dia udah bebas. Karena kan kita pernah tinggal satu blok. Oke. Ternyata memang sebenarnya ini yang paling penting menurut gue sih ya. Yang paling penting ini diambil di sini. Selama lo di penjara itu mau lihat sebenarnya temen yang ngejenguk di saat susah tuh siapa. Ternyata nggak ada, kecuali Chris Hatta. Chris Hatta sama Bebek tadi. Karena Bebek tadi ya, sama Bebek tadi. Temen dari artis selain Chris Hatta nggak ada. Oke, cukup tahu. Ini sebenarnya. Tapi nanti kalau lo masuk lagi ntar gue jenguk. Jangan ya. Tapi kalau misalnya lo masuk, jangan. Aku bilang, Pak, nih tolongin abang gua, tolong diamanin gitu. Jangan diapa-apain gitu. Iya, jangan. Masuk buat ngejenguk. Oh iya. Ngejenguk Gali Ginanjar. Jangan aja. Oh enggak ya. Amit. Aduh. Oke. Kita mau main apa nih? Kartu tarot. Oke. Ya, para netizen ini kan kita lagi rebutan siapa jenguk siapa, ya gue jenguk dia atau dia jenguk gua. Mending kita lihat dari sini. Apakah nanti Hart Gumai akan menjenguk Gali Ginanjar lagi? Ya semoga tidak. Jangan dong. Oke.
Oh gila nih, masa ngeramalnya itu gue masuk lagi apa enggak?